Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Noto Susanto selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di Universitas Pamulang. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Saya Mulyadi dari Universitas Pamulang, semester 5, kelompok 4, program studi manajemen S1, kode atau ruang kelas 05 SMJM 10-501 dengan materi Sistem Manajemen Database. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu Bapak Noto Susanto SE MM CS TNI CP HCM. Mohon izin saya untuk menyampaikan dengan materi Sistem Manajemen Database dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan materi yaitu Sistem Manajemen Database. Apakah yang dimaksud dengan manajemen data? Manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya informasi yang akurat, mutakhir, aman dari gangguan, dan tersedia bagi pemakai. Sistem manajemen database. Sistem manajemen database merupakan sebuah kegiatan pengendalian terhadap penerapan program aplikasi database dan sistem manajemen database, atau yang disebut dengan database management system. Sedangkan pengertian sistem manajemen database menurut beberapa para ahli, yang mana salah satu menurut para ahli HAL 2009 yang menyebutkan bahwa sistem manajemen database merupakan sebuah perangkat lunak khusus yang diprogram untuk mengetahui elemen data mana yang diakses atau memiliki otorisasi oleh pemakainya. Adapun kegiatan pengendalian manajemen data terdiri atas 1. Pengumpulan data, di mana data yang diperlukan dikumpulkan dan dicatat dalam status formulir yang disebut dokumen sumber yang berfungsi sebagai input bagi sistem. Kemudian yang kedua, integritas dan pengujian. Data tersebut diperiksa untuk meyakinkan konsistensi dan akurasinya yang berdasarkan suatu peraturan dan kendala yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penyimpanan, yaitu data disimpan pada suatu medium seperti pita magnetik ataupun piringan magnetik. Yang keempat, yaitu pemeliharaan, di mana data baru ditambahkan, data yang ada diubah, dan data yang tidak lagi diperlukan akan dihapus guna sumber daya tetap mutakhir. Yang kelima, yaitu keamanan, di mana dijaga untuk mencegah terjadinya penghancuran, kerusakan, ataupun terjadinya penyalahgunaan. Yang keenam, organisasi, yaitu data disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemakai. Yang ketujuh, pengambilan, yaitu data tersedia bagi pemakaian. Adapun beberapa keuntungan dari DBMS atau yang disebut Database Management System, yaitu 1. Untuk mengurangi pengulangan data. Yang kedua, untuk mencapai independensi data. Yang ketiga, untuk mengintegrasikan data dari beberapa file. Yang keempat, untuk mengambil data dan informasi secara tepat. Dan yang kelima, untuk meningkatkan keamanan. Selain ada keuntungan, ada pula kerugian dari DBMS atau Database Management System,
Kerugian diantaranya yaitu 1. Memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar. Kedua, mempekerjakan dan mempertahankan staf DBA. Yang ketiga, memperoleh perangkat lunak yang mahal. Maka pada akhir materi ini bisa disimpulkan bahwa suatu sistem basis data merupakan suatu sistem yang melakukan proses manajemen pada basis data atau database dengan menggunakan software DBMS. Suatu basis data dan juga DBMS tidak akan disebut sebagai sistem basis data apabila antara database dan juga DBMS tidak mengalami interaksi dan tidak saling berhubungan satu sama yang lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya telah menyelesaikan tugas mandiri sistem informasi manajemen. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan pada penyampaian materi ini. Tentunya kritik dan saran perbaikan sangat saya harapkan. Terima kasih, sampai berjumpa pada materi berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.